Saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Kristus, di sebuah kota tempat Rabi Naftali tinggal, orang-orang kaya biasanya menyewa orang untuk menjaga rumah mereka yang berada di perbatasan kota, jauh dari keramaian. Suatu malam, ketika Rabi Naftali sedang berjalan di sepanjang tepi hutan yang membatasi kota, ia bertemu dengan seorang penjaga yang menemani di situ. "Kamu berjalan untuk siapa?" tanya Rabi Naftali. Penjaga itu menjawab, "Saya berjalan untuk Tuhan yang menyuruh saya untuk menjaga rumah. Dan engkau ragu, untuk siapa engkau percaya?" Sang Rabi tersentak kaget dengan pertanyaan balik yang tidak terduga. Setelah diam sejenak, ia pun berkata sambil tersinggung malu, "Untuk sementara, saya tidak tahu untuk siapa saya berjalan." Lalu sang Rabi pergi dengan diam, meninggalkan si penjaga itu. "Untuk sementara, saya tidak tahu untuk siapa saya berjalan." Kesadaran bahwa dia belum mengetahui untuk siapa dia berjalan, kesadaran bahwa dia belum melihat dirinya sebagai utusan Tuhan, membuat sang Rabi bertekad untuk mengubah situasi ini. Ia tidak mau terus berada dalam situasi seperti ini. "Ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus." Musa nampaknya juga tidak mau pergi untuk Allah yang berbicara kepadanya di tengah semak bumi yang menyala. Perintah yang diberikan kepadanya, tugas yang harus dilakukan, yakni membebaskan orang Israel dari perbudakan Mesir, tampaknya terlalu berat baginya, seorang gembala yang tak berdaya. "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Siapakah aku? Ya, siapakah Musa? Seorang gembala bersifat berat, tetapi juga seorang manusia yang kepadanya Tuhan menyatakan diri. Seorang gembala yang mendengarkan suara Tuhan. Seorang pria yang dipanggil Tuhan untuk turut serta dalam karya penyelamat. Menantu hidup yang dipilih Tuhan, dan Tuhan tidak membiarkan dia berjalan sendiri. Aku akan menyertai dia dan mengajarkan apa yang harus kau katakan. Mungkin kita bisa memahami jika Musa awalnya menolak untuk masuk ke dalam sebuah petualangan yang direncanakan Allah untuk diri, karena rencana Allah itu tidak realistis atas dasar ketidaksangan. Aku tidak pandai bicara, tandas Musa. Akan tetapi, kita juga bisa memahami bahwa Tuhan akhirnya menjadi murka atau marah terhadap orang-orang yang menentang. Kemarahan yang didasari oleh cinta, karena Tuhan begitu mencintai umat yang menderita dan ingin membebaskan mereka. Untuk tugas pembebasan ini, Tuhan membutuhkan manusia, membutuhkan Musa. Tuhan bertindak melalui manusia. Tuhan membutuhkan manusia untuk membawa pembebasan dan penghiburan. Bukan saja di zaman Musa, tetapi juga sekarang. Karena sampai saat ini
masih ada begitu banyak bentuk penderitaan, ketimpangan sosial, penindasan, baik dalam konteks makro maupun mikro. Orang-orang tua yang merasa kesepian, anak-anak yang terlantar, orang sakit yang terabaikan, para pekerja yang semakin kewalahan karena tuntutan zaman, cinta yang semakin memudar, harapan yang mulai padam dan berubah menjadi depresi. Kita juga dihadapkan pada realitas pencemaran lingkungan dan eksploitasi alam. Tuhan membutuhkan manusia. Tuhan membutuhkan kita untuk menjadi duta-duta pembebasan. Dapatkah Tuhan bertindak melalui saya? Ataukah saya cenderung berkata, carilah orang lain, karena saya tidak mampu? Dalam sejarah gereja, ada begitu banyak orang yang dipakai Tuhan untuk menjadi perantara. Orang-orang yang kemudian kita sebut sebagai santo dan santo. Mereka adalah manusia biasa, dan bahkan tak sedikit dari mereka yang memiliki masa lalu yang suram. Mereka hanya mendengarkan bisikan suara Tuhan, mengubah haluan hidup mereka, dan menjadi orang-orang yang menyerukan kebenaran, perdamaian, dan keadilan. Orang-orang yang mempersembahkan hidup mereka bagi kaum lemah dan miskin. Orang-orang yang melihat bulir-bulir air mata kaum margin yang jatuh dan membasahi jalan-jalan salib kehidupan mereka, dan coba mengubahnya menjadi kuncup harapan. Harapan bahwa masih ada orang yang peka dengan penderitaan orang lain. Musa akhirnya pergi juga. Ia pergi bukan pertama-tama karena keinginannya sendiri, tetapi karena Tuhan menghendaki. Ia pergi untuk Tuhan. Ia berjalan untuk Tuhan yang berbicara kepadanya di tengah semak duri yang menyambut. Dan Tuhan akhirnya bertindak melalui itu. Dan saya, untuk siapa saya berjalan?